Cuman saya kan berapa gimana Pak? Kan baru saja kan juga bukan dengan siapa-siapa bisa bekerja sama. Ada depan yang live aja. Yang lain depan aja. Depan. Ya, siang hari ini saya dan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR maupun sebagai Ketua Partai Amanat Nasional bertemu. Yang pertama, saya sebagai Presiden dan Pak Zulkifli sebagai Ketua MPR mempunyai kewajiban untuk terus mengkonsolidasikan kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan pilar-pilar berbangsa kita, baik yang berkaitan dengan NKRI, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kami sepakat bahwa negara kita ini negara besar, banyak masalah-masalah besar yang kita hadapi, tetapi permasalahan-permasalahan itu akan lebih cepat diatasi apabila dimusyawarahkan, ketemu didialogkan. Karena kita negara besar dan masalahnya pasti juga sangat banyak sekali. Itu tadi kira-kira yang kita bicarakan, biar ditambahkan oleh Pak Zulkifli. Silakan Pak Presiden, terima kasih Bapak. Sebagaimana tadi sampaikan Bapak Presiden, mari semua persoalan yang ada di hadapan kita selesaikan dengan cara-cara kita, cara-cara Indonesia, dengan nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Apa itu? Pak Presiden menyampaikan silaturahim dan dialog. Oleh karena itu saya tadi menyampaikan Bapak Presiden apresiasi pada pemerintah ya, menghadapi yang aksi damai itu dilaksanakan dialog kemarin yang difasilitasi Majelis Ulama, saling menjaga, saling melengkapi. Oleh karena itu saya mengajak yang besok ini mari buktikan bahwa kita adalah negara yang damai, Islam yang damai. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa walaupun mayoritas muslim tapi moderat, rahmatan lil alamin, damai, ya, saling menghormati, saling menghargai. Semuanya itu tentu penting persatuan. Ya, pemerintah dalam momentum yang tepat agar bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang. Toh pada akhirnya kalau pemerintah bekerja dengan baik, bisa mensejahterakan masyarakat, kita semua bangsa akan terangkat tinggi. Itu kira-kira. Oh, Kalau imbauan dari Presiden supaya aksi 2009 nanti tidak terakhir seperti yang aksi sebelumnya. ya saya mempercayai komitmen yang telah dibuat. Saya percaya terhadap komitmen yang telah dibuat. Belum tahu. Presiden, misalnya apakah konsolidasi dan pertemuan seperti ini Pak juga akan dilakukan ke partai politik yang di luar pemerintah Pak, di luar pendukung pemerintah masuk dialog dengan semua pihak. Ke semuanya. Kita nggak berbicara masalah partai politik, nggak berbicara masalah ormas, semuanya lah. Sekali lagi negara kita ini negara besar. Bisa dengan daerah, bisa dengan langsung ke akar rumput,
bisa dengan kelompok petani, bisa dengan kelompok nelayan, itu bisa juga dengan kelompok buruh. Apakah rencana itu sudah direncanakan gitu Pak? Apa ketemu Ya akan terus bertemu siapapun. Hari Pak, dari pikiran rakyat mau menanyakan Pak, kan masyarakat banyak yang sudah mulai berdatangan ke Jakarta, bahkan ada yang melakukan aksi jalan kaki di situ Pak, dari kawasan Jawa Barat seperti itu. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang antusias? Ya kan mereka semangat ya, yang paling penting nanti dalam aksi itu Damai. tidak ada rusuh, tidak ada ricuh, dan memang ini kan doa kan, Damai, bukan iya, demo. namanya aksi damai. Kan mau berdoa bersama-sama untuk ketenangan bangsa ini, untuk kedamaian bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini. Saya kira doanya akan ke sana, untuk persatuan kita. Seandainya Bapak diundang atau diajak untuk bergabung dalam tanggal 2 Muhammadiyah. Tentu kalau diundang dengan senang hati, berarti kita diminta partisipasinya, ya tentu kita hargai. Tapi sebagai ketua MPR, saya tentu jaga gawang, maksudnya jaga di MPR, ya di kantor. Dari Cawapres Pak, mengenai dialog tadi Pak, dialog sebagai sebelumnya itu kan mau konsep seperti apa sih dialognya itu, apakah terbuka personal seperti ini atau akan seperti apa? Yang pertama, yang kedua, Pak Zulkifli kira-kira di sini bersilaturahmi dengan presiden kan, ini dalam apa sebagai ketua MPR atau ketua umum? Ketua PAN dan Ketua MPR kan melekat. Tadi juga atas arahan Bapak Presiden juga apa yang kita sampaikan bahwa dialog itu bisa menyelesaikan banyak soal. Silaturahim itu tadi saya matur pamit, nanti MPR juga akan membantu ya dengan seluruh fraksi-fraksi. Kita ada 10 fraksi Bapak, ada 10 fraksi untuk nanti akan silaturahim ke berbagai kalangan. Kita ingin dengar yang paling dalam apa, ya. Ya tentu yang sudah terang ada, yang sudah semua kita tahu, tapi apa sebetulnya. Nah, setelah itu nanti kita akan undang sebelum dengan Bapak Presiden dengan praksi-praksi, karena praksi mewakili semua partai politik dan urusan daerah. Kita undang untuk dialog, ya. Tapi dialognya mungkin tertutup dulu lah, biar bebas menyampaikan pikiran dengan kelompok-kelompok, berbagai kelompok. Nah, nanti apa kira-kira menjadi poin-poinnya kita konsultasikan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah. Bagaimana tindak lanjutnya gitu. Sehingga punya poin-poin penting ya yang menjadi agenda. Karena kalau dialog agendanya dari Sabang sampai Merauke kan waktu terbatas, tentu tidak akan mendapat hasil yang diharapkan. Mungkin kalau kami pertengahan Desember. Ya artinya pertemuan itu tidak hanya pemerintah dengan partai, pemerintah dengan semua ormas, tapi juga MPR juga dengan fraksi-fraksi nanti akan ketemu dengan Ya. entah Berbagai ormas, kalangan, entah kelompok, berbagai kalangan yang ada. Semuanya ini untuk negara, untuk bangsa saya kira akan semakin baik kalau kita semakin banyak bertemu, semakin banyak berdialog, semakin banyak berkomunikasi. Saya kira akan memberikan hasil yang baik. Pak, untuk tanggal 2 apakah kegiatan Bapak yang sudah disiapkan itu dibatalkan atau aktivitas Bapak untuk tanggal 2 itu seperti biasa atau Belum tahu. Pak, soal pergantian ketua DPR, mungkin ada harapan Pak sebagai presiden pergantian ketua DPR dan Pak. Ya itu wilayah
di DPR lah, udah wilayah di DPR. Kita inginnya semuanya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pak, terkait dengan sikap Anies sendiri Pak untuk koalisi ini masih tetap mendukung atau gimana Pak? Kesan kan ini ada dua kaki. Oh bagus tanyanya. Tapi itu nggak perlu ditanya lagi. Itu udah jelas dan terang benderang. Ya, udah jelas dan terang benderang. Lah iya pakai ditanya itu. Pak, saya coba dari Metro TV. Pak, akhir-akhir ini kan kita kerap mendengar kata makar, persatuan NKRI harga mati. Dan sebenarnya publik juga bertanya, Pak, sebenarnya ada apa dengan Indonesia saat ini, Pak, sehingga kata-kata makar dan NKRI harga mati itu kerap kali terucap, dan itu juga dari orang-orang penting di negeri ini. Dan kemudian juga suka atau tidak, adanya aksi kemarin itu juga membuat ketakutan dari saudara kita yang Chinese itu, Pak. Akhirnya ada yang sudah berangkat ke luar negeri. Apa upaya pemerintah untuk mencegah negara ini? Ya ini kan untuk mengingatkan kita semuanya. Ini untuk peringatan dan mengingatkan kita semuanya betapa kita ini beragam, betapa kita ini majemuk. Kalau nggak diingatkan seperti itu, bukan karena kondisi negara apa, enggak. Ya karena kita perlu mengingatkan. Kenapa ada yang menyampaikan makar, ya untuk mengingatkan bahwa kita ini sudah mempunyai konstitusi yang mengatur mengenai pilkada, yang mengatur mengenai pilihan presiden, yang mengatur mengenai pemilu legislatif, sudah ada diatur gitu loh. Untuk mengingatkan kita semuanya saja bahwa yang terpilih di DPR, di MPR itu sudah lewat sebuah proses yang panjang, termasuk presiden dan wakil presiden juga sama. Pemilihannya sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang, yang konstitusional. Jadi jangan ada pikiran yang aneh-aneh kemana-mana, mengingatkan lagi, hanya mengingatkan kita semuanya. Nggak ada ininya nggak ada arah-arah yang. Jadi masyarakat ya bekerja seperti biasanya saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Menunya tadi anak patin. Tadi saya pakai makan ikan patin. Wah. Ya biasanya kan ada di Sumatera, ini ada di Istana ikan patin. Asli Indonesia. Tempe goreng, sayur asem. Yang jelas enak rasanya. Dan jangan lupa di Istana ada khas kerupuk loh. Kerupuk merah. Makasih ya.